Halo teman-teman semuanya. Ini saya mau cerita mengenai antena taruh di belakang ya. Jadi kemarin itu saya ngebreak ke beberapa frekuensi yang ternyata kalau kita antena di belakang ya, ini pengalaman pribadi aja sih. Itu pas saat ada mobil di belakang, terutama bis ya. Ini parah banget ya penerimaannya. Jadi ketutup, padahal antenanya cukup tinggi sih ya, sampai ini. Antenanya tinggi, tapi ya tetap aja ya. Kenapa resipnya jadi jelek gitu ya? Wajar kalau secara teknisnya memang antena ini dari ujung sampai bawah ini adalah untuk receive. Dan sedangkan pecutnya ini yang ujung itu adalah untuk transmitnya. Gitu ya. Nah kalau sebagian ketutup, misalnya ketutup sama bis nih, kan bis itu tinggi banget ya. Wajar kalau resipnya benar-benar nggak bagus, apalagi kalau posisi RPU-nya itu ada di belakang. Gitu ya teman-teman ya. Nah memang paling bagus sih ada di atas sini sih. Di atas banget ya, pakai motorized. Dan itu saya rasa nggak akan ketutup gitu. Nah kalau ini kan posisinya misalnya bisa ada di belakang sini sekitar setengah meteran gitu ya, pasti akan ketutup nih antenanya gitu ya. Nah yang kedua tuh di depan. Di depan ini ada jarak sih sekitar 1 meteran ya, 1 meter lebih nih, 1 meter lebih. Dan kalau antena posisi ada di sini, tentunya pancaran kita juga nggak akan tertutup ya. Misalnya depannya bis nih, di depan ada bis. Nah antena di sini pancarannya nggak akan ketutup, kecuali memang di belakang sih ya. Kalau di belakang itu pasti ketutup sih gitu. Ya memang ada kelebihan ada kekurangannya ya. Kalau kita taruh di belakang, keuntungannya adalah kita masuk ke basement tuh aman, karena saya udah ukur panjangnya ketinggian basement itu rata-rata aman dengan antena seperti itu. Nah kalau kita taruh di depan, tentunya pasti akan kena basement, kecuali buat teman-teman yang memang jarang masuk ke basement. Itu saya pakai antena tinggi ya, antena depan itu, antena Larsen. Yang pasti kalau kita masuk ke basement yang normal ya, itu juga kena sih. Kecuali misalnya kayak Trans Studio Cibubur ya, itu pendek, itu pasti kena. Nah kalau di tengah, di antena di center, ini bagus sih sebenarnya ya, tapi harus ditambahkan motorized. Jadi kita harus modal lagi sekitar 1,5 juta. Kelebihannya adalah dia pancarannya nggak ketutup kemana-mana, groundingnya bagus, transmit dan receive-nya nggak pengaruh ya gitu. Memang kekurangannya adalah ya kita harus menambah alat aja. Jadi yang kedua tuh saat kita keluar dari mobil, ya kita harus on-offin untuk motorized-nya, jadi harus ditidurin lagi. Nah kalau depan kelebihannya tadi ya, pancaran bagus. Ya tapi kena basement ya mentul sih. Gitu. Posisi antena yang terbaik sebenarnya di video saya sebelumnya dengan Pak Desurya tuh juga pernah ngebahas ya. Antena yang terbaik ada di mana. Yang pasti kalau kita nggak mau ada tambahan modal lagi, taruh di belakang atau depan. Kalau mau tambah modal ya di tengah ya, di center. Ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing. Gitu. Nah kalau saya tetap posisi di belakang, kenapa? Karena memang paling terbaik di situ buat saya. Ya sekali-sekali memang ada bis ya di belakang, ketutupan ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita tahu diri kalau misalnya ada bis ya udah, berarti kita jangan ngebreak dulu gitu. Ya demikianlah teman-teman ya, tadi mengenai posisi antena ada di mana. Jadi sekali lagi terbaiknya adalah dari teman-teman sendiri, posisi yang terbaik ada di mana. Kalau terbaik secara teknis tentunya ada di atas gitu ya. Tapi akan kita kembalikan ke teman-teman juga ya. Terbaiknya ada di mana? Kalau saya ada di belakang maupun di depan gitu ya. Ya terserah ada di mana. Yang penting tidak mengganggu diri kita maupun fasilitas orang lainnya.
Oh iya, untuk yang di depan tips aja sih. Sebenarnya kita bisa ngakalin untuk antena di depan itu pakai yang 3/4 ya, yang pendek, yang 75 cm. Di atas juga sama, bisa pakai 75 cm. Itu aja tambahan dari saya sih kalau kita memang maksa untuk pakai antena di atas ya, tanpa motorized. Di motorized di atas itu, atau di sini kita pakai yang 75 cm. Jadi jangan pakai yang 125 cm ketinggian gitu ya. Oke, teman-teman. Demikianlah sedikit ya mengenai antena. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel DeFry ya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bima. Halo. Kotek mana tuh?